Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran kimia kelas 12 pada bab kimia unsur bagian golongan 1A atau disebut juga golongan alkali. Di video ini kita bisa mengenal golongan 1A beserta sifat-sifatnya dan manfaatnya. Dan di akhir video ini akan ada contoh-contoh soal untuk melatih pemahaman kalian. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 1 Blitar. Kelompok kami terdiri atas Saya Alfi Zalmadila, nomor absen 1. Saya Azhara Chandrawati, nomor absen 5. Saya Citra Putri Wardani, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gaisani Kuratuaini Hanifah, nomor absen 15. Saya Rita Marcella, nomor absen 16. saya Iqbal Ramadhani Sofa, absen 21. Golongan 1A atau golongan alkali memiliki 5 unsur, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Di mana pada slide ini menunjukkan bahwa jika semakin kecil nomor atom suatu unsur, maka titik leleh dan energi ionisasinya akan semakin besar. Sebaliknya, jika nomor atom suatu unsur lebih besar, maka jari-jari, reduktor, dan sifat kebasaannya akan semakin besar. Selanjutnya adalah sifat fisik dan kimia dari golongan 1A. Yang pertama adalah sifat fisik. Golongan 1A atau alkali memiliki penampilan berkilau seperti perak dengan kepadatan rendah dan cenderung lembut. Alkali memiliki elektron valensi 1 yang dapat dilihat melalui konfigurasi elektron pada tabel. Selain itu, alkali memiliki ukuran jari-jari atom dan ion yang besar. Semakin besar nomor atom, makin besar ukuran jari-jarinya. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh alkali relatif rendah. Hal ini disebabkan adanya jarak antara atom yang besar dan ikatan energi yang lemah. Pada suhu kamar, alkali memiliki wujud padat dengan massa berbeda yang dapat dilihat dalam tabel. Yang selanjutnya ada sifat kimia logam alkali golongan 1A. Yang pertama, memiliki elektron valensi 1 yang merujuk pada atom yang memiliki 1 elektron di kulit valensi. Atom dengan sifat ini cenderung membentuk ion positif dengan melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Logam-logam alkali, contohnya natrium dan kalium, dapat memberikan warna nyala khas saat terbakar dalam api. Hal ini disebabkan oleh elektron yang terregulasi saat ion tersebut membentuk ikatan dengan api. Atom dengan energi ionisasi terendah cenderung sangat reaktif karena mudah kehilangan elektron valensi untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Kalau kita melihat pada tabel periodik, itu sebenarnya pada golongan 1A itu terdapat 7 unsur. Namun, mengapa kita cuma menjelaskan 5 unsur saja? Karena 2 unsur yang lain ini tidak tergolong ke dalam golongan 1A karena tidak memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah unsur hidrogen. Alasan hidrogen tidak masuk ke golongan 1A adalah yang pertama, energi ionisasi hidrogen terlalu besar sehingga susah terionisasi membentuk ion H+. Yang kedua, pada suhu kamar, unsur pada golongan 1A memiliki wujud padat, sedangkan hidrogen berwujud gas. Yang ketiga, hidrogen terkadang bisa membentuk ion H-. Berbeda dengan unsur pada golongan 1A yang cenderung membentuk ion plus. Yang keempat, hidrogen tergolong non-logam, bukan logam seperti unsur logam alkali yang lain. Namun, alasan mengapa hidrogen masih ditaruh pada golongan 1A pada tabel periodik ialah karena ia memiliki elektron valensi 1, sama seperti logam alkali yang lain. Unsur yang kedua yaitu francium. Alasan mengapa francium tidak dimasukkan ke dalam golongan 1A yaitu yang pertama karena francium bersifat radioaktif. Yang kedua karena sifatnya yang radioaktif mengindikasikan bahwa isotop awalnya tidak stabil. Berbeda dengan unsur lain pada golongan 1A yang memiliki isotop stabil. Yang ketiga, pada suhu kamar francium berbentuk cair bukan padat. Namun, apa alasan francium masih diletakkan pada golongan 1A? Yang pertama, karena francium memiliki elektron valensi 1, sama seperti unsur lain pada golongan 1A. Yang kedua, karena francium memiliki sifat kimia yang lebih mirip dengan cesium, yaitu satu unsur yang berada satu periode di atas francium. Oleh karena itu, francium diletakkan satu golongan dengan cesium, yaitu pada golongan 1A. Kelimpahan unsur golongan 1A di alam ada 5. Yang pertama, kelimpahan unsur litium dalam kerak bumi hanya 0,006%. Di alam tidak terdapat secara bebas, tetapi dalam bentuk senyawa seperti spodomen dan senyawa polusid. Litium banyak terdistribusi di bumi, akan tetapi karena kereaktifannya maka akan sulit menemukan litium dalam keadaan unsurnya.
Total litium yang ada di air laut diperkirakan 230 billion ton dan unsur ini terdapat dalam konsentrasi yang relatif konstan, yaitu 0,1 sampai 0,2 ppm. Yang kedua, unsur natrium banyak ditemukan di bintang-bintang. Garis D pada spektrum matahari sangat jelas. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi, terkandung sebanyak 2,6% di kerak bumi. Unsur ini merupakan unsur terbanyak dalam grup logam alkali. Logam alkali termasuk logam yang sangat reaktif sehingga di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan dalam keadaan terikat dalam bentuk senyawa. Yang ketiga, kelimpahan unsur kalium di alam. Logam ini merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 2,4% di dalam kerak bumi. Kebanyakan mineral kalium tidak terlarut dalam air dan unsur kalium sangat sulit diambil dari mineral-mineral tersebut. Mineral-mineral tertentu seperti sulfit, karnalit, langbinit, dan polihalit ditemukan di danau purba dan dasar laut yang membentuk deposit, di mana kalium dan garam-garamnya dengan mudah dapat diambil. Kalium ditambang di Jerman, negara bagian New Mexico, California, dan Utah. Deposit besar yang ditemukan pada kedalaman 3.000 kaki di Saskatchewan, Kanada, diharapkan menjadi tambang penting di tahun-tahun depan. Yang keempat yaitu unsur rubidium. Unsur rubidium ditemukan lebih banyak dari yang diperkirakan beberapa tahun lalu. Sekarang, rubidium dianggap sebagai elemen ke-16 yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Rubidium ada di polusit, leosit, dan silwadit yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Ia ditemukan di lepidolit sebanyak 1,5%. Mineral-mineral kalium seperti yang ditemukan pada Danau Charles, California, dan kalium klorida yang diambil dari air asin di Michigan mengandung rubidium. Elemen ini juga ditemukan bersamaan dengan cesium di dalam deposit polusit di Danau Bernick, Manitoba. Yang terakhir, unsur cesium. Salah satu sumber terkaya yang mengandung cesium terdapat di Danau Bernick di Manitoba, Kanada. Deposit di danau tersebut diperkirakan mengandung 300.000 ton polusit yang mengandung 20% cesium. Cesium banyak terdapat di alam pada lapisan-lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti polusit, lepidotit, karnalit, dan feldspar. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk cyanida atau melalui pemanasan hidroksida atau karbonat magnesium atau aluminium. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat golongan 1A. Yang pertama adalah litium. Litium merupakan logam alkali yang paling ringan reaktif dan memiliki nilai jual tinggi karena banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, salah satunya sebagai bahan baku dalam pembuatan baterai. Dibandingkan dengan teknologi baterai tradisional, baterai lithium ion mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi untuk kekuatan baterai lebih lama dalam kemasan yang lebih ringan. Kemudian adalah natrium. Natrium digunakan sebagai garam dapur yang berikatan dengan klorida natrium, digunakan sebagai bahan utama dalam garam dapur. Karena garam dapur terdiri dari senyawa natrium klorida atau NaCl. Garam dapur yang mengandung natrium klorida memiliki kemampuan untuk memberikan rasa asin pada makanan. Selain itu, garam dapur juga digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Kemudian adalah kalium. Kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Pupuk ACl atau kalium klorida merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, pupuk KCl dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah. Pupuk KCl memiliki konsentrasi nutrisi yang sangat tinggi. Unsur hara yang terdapat dalam pupuk KCl merupakan senyawa kalium yang dapat dengan mudah diserap tanaman. Kemudian ada rubidium. Rubidium digunakan dalam industri elektronik. Rubidium digunakan sebagai komponen utama dalam referensi frekuensi sekunder atau osilator rubidium di pemancar situ sel dan transmisi elektronik lainnya, jaringan dan peralatan uji. Standar rubidium ini sering digunakan dengan GPS untuk menghasilkan standar frekuensi primer yang memiliki akurasi lebih tinggi dan lebih murah daripada standar cesium. Standar rubidium seperti itu sering diproduksi secara massal untuk industri telekomunikasi. Rubidium juga berguna untuk pengaturan waktu dengan presisi tinggi dalam jam atom dan penggunaan dalam industri elektronik lainnya. Kemudian adalah cesium. Cesium digunakan dalam bidang radiasi. Cesium 137 digunakan dalam alat pengukur radiasi untuk melacak paparan radiasi. Dalam jumlah kecil, cesium 137 digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat tersebut. Cesium 137 juga
Digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Radiasi yang dihasilkan dalam cesium-137 dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker dan menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya mari kita mengerjakan soal esai golongan 1A bersama-sama. Soal yang pertama, mengapa logam alkali cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah? Jawabannya adalah karena jarak antar atom yang besar dalam kristalnya dan ikatan energi yang lemah. Dalam tabel periodik, semakin ke bawah maka semakin rendah titik leleh dan titik didihnya. Contoh soal yang kedua, apa yang terjadi ketika logam alkali bereaksi dengan air? Berikan persamaan kimianya dan jelaskan reaksinya. Jawabannya, ketika logam alkali bereaksi dengan air, mereka membentuk hidroksida logam dan gas hidrogen. Sebagai contoh, reaksi natrium dengan air dapat dijelaskan dengan persamaan kimia. 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Reaksi ini menghasilkan hidroksida natrium yang larut dalam air dan gas hidrogen yang teramati sebagai gelembung gas. Reaksi ini bersifat eksotermis, melepaskan panas. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Senyawa mana di bawah ini yang menunjukkan bahwa hidrogen tidak dikategorikan ke dalam golongan 1A? Langsung ke pembahasannya ya. Jawabannya adalah senyawa nomor 1, 3, dan 5. Sesatu ciri unsur pada golongan 1A adalah ia dapat terionisasi membentuk ion plus. Maka salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mengionisasikan unsur senyawa-senyawa di atas menjadi ion-ion penyusunnya, seperti yang tertera pada layar. Setelah diionisasikan, ternyata senyawa nomor 1, 3, dan 5 membentuk ion H- yang berkebalikan dengan fakta bahwa semua unsur pada golongan 1A itu dapat membentuk ion plus. Oleh karena itu, senyawa yang menunjukkan bahwa hidrogen tidak dikategorikan ke dalam golongan 1A adalah senyawa nomor 1, 3, dan 5. Selanjutnya soal keempat. Kenapa kelimpahan unsur litium tidak terdapat bebas di alam? Litium banyak terdistribusi di bumi, akan tetapi karena keaktifannya maka akan sulit menemukan litium dalam keadaan unsurnya. Kemudian soal esai selanjutnya, bagaimana reaksi yang terjadi pada baterai ion litium saat pengisian dan pemakaian? Pembahasan, pada baterai litium ion terjadi reaksi kimia reduksi oksidasi atau redoks. Reduksi terjadi di katoda oksida kobalt bergabung dengan ion litium untuk membentuk oksida litium kobalt atau LiCO2. Setengah reaksinya sebagai berikut: COO2 plus Li plus elektron menjadi LiCO2. Oksidasi terjadi di anoda. Senyawa interkalasi grafit LiC6 membentuk grafit C6 dan ion litium. Setengah reaksinya sebagai berikut: LiC6 menjadi C6 plus Li plus elektron. Kiri ke kanan menunjukkan pemakaian discharging, sedangkan kanan ke kiri menunjukkan pengisian atau charging. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika masih ada pertanyaan yang mengganjal mengenai materi kami, bisa didiskusikan lagi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya dalam video ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.